Tapi kan sebenarnya tuh pelajaran itu menurut saya kan kita harus pelajari semua karena ya kita harus, siapa tahu kita suka ini, siapa tahu kita suka itu. Tapi menurut saya kayak presentasi itu tuh penting banget karena itu juga ngajarin kita gimana cara ngomong ke orang kan. Presentasi itu sangat penting beneran, gak bohong. Saya di sini, saya sering ada feedback sama manajer saya, salah satu feedbacknya itu kurang ngomong. Itu feedbacknya. Kayak saya kurang, apa ya kayak Ibu Siti tadi bilang, kayak kurang speak up gitu, communication-nya kurang. Tapi, aku tanya deh, itu kan project lagi, pernah bosen nggak? Aduh, praktikum lagi, aduh, presentasi lagi, bikin PowerPoint lagi, pernah boring, bosen nggak? Pernah konflik juga sama tim member gitu, pernah berantem. Saya teriak-teriakan kayak, kamu kalau nggak mau kerja, kamu keluar aja dari tim kita, kayak gitu. Wah, saya pernah sampai naik darah, macam-macam sih pernah. Tapi gimana penyelesaiannya saat kalian bisa menyelesaikan itu? Yang drama saya yang paling gede itu yang saya teriakin itu teman sekelas saya itu kan, kayak saya bilang, beneran kita udah jauh, kayak jauh dari plan kita udah ngeplan harusnya minggu ini kita udah sampai sini, tapi gara-gara kamu nggak ngerjain, saya langsung nunjuk orangnya gitu, kamu nggak ngerjain apa-apa, kita jadinya ketinggalan gitu. Alasannya dia laptopnya rusak, terus saya bilang, kita nih di kampus banyak komputer, kenapa kamu nggak mau pakai gitu. Tetap dia kayak ngelak, terus saya marahin, setelah itu tetap nggak kelihatan perkembangannya, saya ngomong ke mentor saya bilang, anak ini kurang sebenarnya, tapi ya udahlah, kita yang lainnya masih mau bantu, kita yang ngerjain nggak apa-apa, tapi kayak tadi, jadinya dia tetap harus ada pas presentasi, terus kita kayak bilang dia, udah nanti bantuin juga kita jawab kayak gitu. Paling nggak dia ngerasa juga masih di grup kita. Oh iya, klise lah ya, permasalahan kayak gitu, ada yang tiba-tiba cuman nilainya karena kelompok, ya dapat juga nilainya kelompok ya, padahal kan kerja ya. Iya, tapi makanya bete-nya di situ kan, makanya kita cobalah gimana biar kitanya nggak terlalu bete, terus dianya juga ngerasa paling nggak masih berasa di grup kita gitu, ya udahlah, kamu deh yang ngomong deh bagian ini, nanti kita ngomong bagian ini, kayak gitu. Pokoknya gitu. Tapi pasti ada sih, kadang kayak, semangat lagi, aduh sama orang ini lagi, aduh apa sih, kayak gitu, pasti ada sih. Oke, Sanea, nah udah nih, kalau di sana penilaiannya gimana? Sama kayak IPK juga? 4-3? Enggak, kita 1-10. Per kampus beda. Jadinya saya itu nama kampusnya enggak. Jadi gimana ngomongnya? Kampus saya itu lebih kayak sekolah tinggi gitu. Kalau di Jepang. Ya. Jadi cuman kalau sekolah tinggi itu biasanya jurusannya terbatas hanya di bidang tertentu aja gitu ya? Enggak? Nah, iya. Dan setahu saya sebelumnya tuh nggak ada bachelor, nggak ada S1. Dia kayak lebih rendah gitu. Kalau nggak salah, saya lupa. Jadi ke magister pasca sarjananya. Apa D3-nya? Kayak D3 gitu deh kayaknya. Oke, Cuma kalau yang internasional. Politeknik kali ya kalau di sini ya. Iya mungkin kayak gitu. Saya kurang paham sebenarnya. Bener-bener. Tapi pas angkatan kamu ada sarjananya. Iya, karena yang internasional dapatnya si bachelor ini. Jadi itu tetap bachelor, berarti tetap S1. Oke, siap-siap. Masuk tuh. Sekarang untuk sistemnya kebayang lah. Sekarang Sanea coba flashback, kamu masuk, kita urutin kayak di Indonesia nih. Tes dulu kan berarti ya? Untungnya nggak ada. Kalau tes kayaknya saya nangis sih, jadi nggak ada tes. Jadinya dari awal banget ya, waktu saya daftar itu cuman ngasih ijazah SMA, SKHUN gitu, yang ditranslate. Terus IELTS, karena saya IELTS di Bali waktu dulu, terus bayar uang pendaftaran, sama apa lagi ya? Itu aja kalau nggak salah. Berarti diseleksinya tuh dari situ, dari data yang kalian storekan? Tapi karena ini kampus yang tadi saya bilang cuma sekolah tinggi dan kampus yang agak ecek-ecek ya bisa dibilang kayak gitu. Mungkin kampus yang saya daftar awalnya itu, yang dua pertama, satunya pakai tes. Jadi kampus yang top 10 atau yang terbaik. Siap. Oke, ngerti. Kampus saya B aja. Jadinya cuma dilihatnya dari bahasa Inggris sih kebanyakan. Kayak, bahasa Inggrisnya levelnya bisa nih, boleh masuk gitu. Oke. Masuk tuh ya, masuk kuliah, set. Kalau kuliah kan biasanya ada ospek lah di sini, masa pengenalan mahasiswa baru. Ada juga? Ada, tapi kita nggak ospek sih namanya untungnya. Kita, untuk jurusan saya itu kan per jurusan kita dapetnya.
untuk jurusan saya kita namanya introduction camp gitu. Jadi kita Oke. camping. Heeh. Ya nggak camping juga sih. Kita kayak zaman retret waktu SD kayaknya ada kayak penginapan gitu. Oh, Nah, terus kita acaranya hampir-hampir sama. Jadinya 2 malam kalau nggak salah. Nanti kita dibikin grup. Nanti kita yang cari jejak lah atau yang apa kalau di sana jerit malam ada juga yang kayak gitu-gitu. oh Maksudnya ada gitu. tapi kita nggak yang dimarah-marahin atau disuruh Enggak. pakai baju aneh gitu, enggak ada. Enggak. Nggak ada. Oke. Itu beneran untuk ngebonding sama teman-teman baru, sama Betul. senior-senior. Pokoknya biar Dan kompak seniornya- gitu lah ya. Ya, dan seniornya itu beneran beda banget sih, nggak kayak di Indonesia. Nggak ada senioritas gitu, karena mereka yang nawarin juga kayak kita di sini untuk nge-welcome kalian, dan kita di sini untuk ngebantu juga, dia bilang kayak gitu. Jadinya mereka emang mau deket sama kita juga, karena Ya bener-bener nggak ada senior, nggak ada junior lah ya ngerangkul gitu kan. nggak ada filter dan nggak ada garisnya gitu. Kita bisa gabung sama mereka, dan orang bule kan agak suka party-party juga ya Bu ya. Jadi ya adalah hari terakhir mereka kayak yang gila-gila gitu, itu semua ngegabung aja gitu. Oh. Nggak ada kayak anak baru di sana, anak yang udah tua di sana, nggak ada. Nggak ada. Kalian Nggak mix gitu ya, gabung ya? Mix aja. Malah sekarang teman-teman saya banyak yang temenan sama senior-senior. Saya juga temenan sama senior, temen deket lagi. Oh. Nggak jaim-jaiman berarti, Sen? Nggak. Untungnya nggak ada. Oke, next. Lanjut. Berarti kan udah tuh ya, udah mahasiswa baru, masuk kuliah biasa. Jadi kuliahnya Senin sampai? Jumat, tapi saya lupa. Kalau nggak salah ada beberapa hari, nggak dari pagi sampai sore, tergantung mata kuliahnya. Oh iya, jadinya kuliahnya tergantung jadwal mata kuliahnya. Kan kamu bebas lah bla kayak gitu, selesai. Nah, kurang lebih 4 tahun kayak gitu, selesai. Lulus sesuai dengan target waktu. Lulus 4 tahun sesuai dengan target ya. Tepat waktu, Oke. alhamdulillah tepat waktu. Oh, berapa nilainya? Cukup untuk lulus. Kalau ibu dengerin cerita kamu mah kayak mulus-mulus aja. Lagian kamu basically memang anaknya mau belajar kan, jadinya ulet lah istilahnya. Makanya kenapa Pak sampai marah-marahin orang kayak gitu. Jadi aku kebayang, oh di CBA tuh orangnya punya target. Kamu golongan darah apa sih? A ya? Apa O? Iya, aku tahu. Oh iya. A ya, kalau A tuh orangnya perfeksionis dan agak sedikit kaku. Iya Pokoknya nih. kalau orang on the track aja, runut gitu kan, harus gini tuh golongan darah A biasanya. Iya, kayak banget sih. Bu Siti tahu aja deh, jadi malu. Bu Siti cocok jadi ini apa tuh? Apa peramal? Peramal. Peramal, benar. Nggak usah jadi guru biologi lagi, Bu. Besok langsung. Ibu kan tahu yang kayak gitunya dari biologi makanya. Karena kalau katanya nih, kalau orang Jepang itu ngelihat karakter orang tuh bukan dari zodiak, tapi dari golongan golongan. darah. Oh, kita nggak diajarin dulu tentang itu. Saya nggak tahu. Kamu mati hidup waktu ibu ngomong kayak gitu. Oh, bisa jadi. Ya, bisa Enggak, jadi. lagi rapat OSIS. Lagi rapat OSIS, iya benar. Alasannya gitu, iya benar. Iya benar. Oke, berarti kan masuk kuliah tahun 2015, keluar berarti 2019. Ya. Sekarang 2021, berarti sudah bekerja selama 2 tahun. Iya, kurang lebih. Nggak ada tiba-tiba nganggur dulu jadi langsung kerja. Wah, ini ceritanya panjang juga. Tapi Bu Siti, saya lupa bilang deh tadi. Gimana? Yang sistem kuliahnya di kampus saya itu, kan kalau di Indonesia setahu saya per semester dikasih minimum SKS gitu namanya. Kalau Iya nggak salah ya. benar. Sistem Jadinya ya- kredit semester. Jadinya boleh ambil kelas berapa aja gitu kan. Kalau kampus saya, kita kayak sekolah, jadi kita ditentuin kelas. Oh, di paket. Jadi ada jadwalnya. Terus kalau tiba-tiba mata kuliahnya ada yang nggak lulus, diapain remedialnya? Pulang tahun depan, ikut lagi kelas. Jadi double. Numpuk gitu. Tapi Untuk- ada bayarnya juga nggak? Ada apanya? Dibayar juga itu dobelannya kita nggak? Maksudnya dibayar? Gini, kalau di kuliahan, kalau yang ibu tahu di kalau swasta ya, misalkan ibu mau ngambil mata kuliah biokimia nih, Iya. misalkan dia bobotnya 3 SKS, satu SKS-nya misalkan 20.000 misalkan, berarti ibu bayar gitu. bayar untuk SKS-nya itu, oke? Tiba-tiba nggak lulus nih, ibu nggak lulus, kan ulang tahun depan, berarti ibu harus bayar lagi SKS yang sama. Kalau nggak di semester pendek, kalau ada sistem yang tidak pakai seperti itu kalau swasta ya yang saya tahu. Kalau yang negeri mah enggak sih. Kalau yang negeri ya itu nanti jadi ikut ke adik tingkat.
Iya, kita kayak gitu. Mm-mm. Kita kayak gitu. Berarti kan artinya kita kerja 2 kali gitu loh. Kita Iya. menjalani yang tingkat kita, juga kita mengulang ke tingkat yang bawahnya gitu ya. Iya, iya, Oh, iya. dan itu nggak bayar lagi ya, satu paket di Nggak. semesterannya itu. Ya, 1 tahun bayarnya kita sama. Sebenarnya ini- mahal nggak sih, Sanea? Kalau untungnya dirupiahin deh, coba dirupiahin. Untuk anak internasional, karena saya kondisinya agak beda, ini nggak mau saya ceritain karena panjang juga, tapi untuk anak internasional itu setahu saya per tahun 8.000 euro. Tunggu, saya kalkulator. 8.000 kalau sekarang 1 euro 1 euro sekarang 15.000. Kalau 8.000 euro kali 15 9 juta. Semuanya itu mahal juga ya. 8.000 ya? 9 juta 8.000 kali 15.000 120. Hah? Tahun. 120 juta? Semahal itu ya? Berarti kurang lebih, iya. Bukan 12 juta? Enggak dong, Bu. 8.000 dikali 15.000. Saya salah. 8.000 kali. Bener dong. Bener dong. Iya, bener. Itu mahal banget. 1 tahun. Itu kuliah 4 tahun bisa bikin rumah 1, alay. Tapi untungnya saya karena kondisinya beda, jadi saya nggak bayar. Nggak segitu bayar. Itu untuk anak internasional biasanya gitu. Oh, berarti kalau ibu misalkan anak ibu nih mau kuliah ke Belanda, iya, biayanya segitu? kurang lebih, iya. Nggak jadi, nggak ada duitnya juga. Tapi kalau mau ada juga yang gratis loh, Bu. Oh, makanya saya pikir justru katanya kalau di luar negeri tuh kebanyakan sekolahnya gratis, tapi yang satu-satu biaya hidupnya gitu katanya. Kalau di Belanda, banyak yang ke Belanda karena untuk bahasa Inggris termasuk murah, katanya gitu. Saya kan karena orang tua ya, jadinya ikut aja. Tapi kalau yang gratis itu di Jerman dan dengan bahasa Jerman. Oh, gitu. Jadi kalau pakai bahasa Inggris bayar, kalau pakai bahasa Jerman gratis. Bener banget. Karena yang ibu tahu informasi 2 tahun yang lalu, ketika ada anak temannya ibu mau ke Jerman, gratis sekolahnya mah. Yeah. Tapi transportnya kemudian kayak ada, kalau di sekolah di luar gitu, kalau pakai apa namanya? Pakai perantara itu kan ya, kayak harus deposit dulu uang berapa gitu. Tapi nanti dibalikin lagi ke kita gitu. Kayak agensi gitu. Ya benar, kayak agensi gitu. Misalkan pokoknya sampai kuliah adalah berapa ratus juta gitu kan. Kita kudu naruh dulu di sana gitu. Dan anaknya disuruh les bahasa Jerman gitu. Iya, intinya mungkin iya. Karena kalau dia pakai bahasa lokal ya. Belanda juga sama. Kalau Belanda tetap bayar setahu saya, walaupun pakai bahasa Belanda. Iya. Orangnya pelit. Tapi susah sih, Bu, kalau pakai bahasa Jerman. Teman saya stres sih, kasihan. Karena pertama kita kalau orang luar, ini beda lagi topiknya, tapi kalau orang luar di sana agak susah gitu loh. Jadinya dia akhirnya pindah ke Belanda dan pakai bahasa Inggris. Jerman Belanda tuh berapa jam sih? Tergantung kemana. Kayak saya pernah naik bus dari Amsterdam ke Berlin itu 7 jam. 5 kalau nggak salah, 5 atau 7 jam. Jauh. Tapi jauhnya kayak Indonesia dari Bali Banyuwangi ya. Ya iyalah, itu udah beda negara, Gara bayangkan. Kita kan jauh banget perasaan. Karena kalau Eropa tuh kan kayak daratan ya, jadi kebanyakan beda perbatasannya tuh ya darat, jadi bisa kemana-mana. Mungkin Sanea bisa tiba-tiba pagi-pagi di Belanda, nanti malam-malam di Jerman, paginya udah balik lagi ke Belanda gitu kan? Karena saya nggak sering juga sih, beberapa kali one day trip gitu, jadinya kemana aja? Kenapa? Kemana aja one day tripnya? One day trip paling yang deket-deket, jadinya Belgium sama Jerman. Yang paling sering 2 itu kan deket. Gaya sekali. Tapi murah banget. Bu Siti beneran murah banget. Itu naik bus tuh seharga kayak Bali Banyuwangi beneran. Kayak saya dulu balik Jogja lebih mahal lagi. Kalau naik bus sekarang berapa sih di Indonesia? 500.000 lebih. Di sini bisa dapat. Nggak boleh lagi PPKM, lagi lockdown. Ya di sini juga sama nih, nggak boleh juga kemana-mana. Jadi ngomongan traveling dulu yuk. Mending ngomong traveling biar seru aja. Jadi Sanea udah kemana aja nih? Kemana aja? Korea oke lah, udah itu mah harus naik pesawat kan, udah Asia. Di Eropa udah kemana aja? Kemana ya? Belanda kan pasti nih, udah di Belanda. Ke Belgium, Jerman,
Jerman, Prancis, saya pernah ke Italia juga. Prancis ya. Prancis sudah ke Paris dan ke kota lain juga waktu itu sama keluarga. Saya pernah ke Spanyol juga, ke Madrid, ke Swiss, Ke Roma. Roma ke tuh Roma Italia. belum pernah. Saya ke Italia cuma ke Venice waktu itu. Ikut mama soalnya. Mau bilang ke Venice ya udahlah ke Venice aja. Terus saya pernah ke Budapest juga, berarti Hungaria. Prague itu di Ceko. Saya pernah ke Slovakia juga. Ya, itu aja. Nggak ngajak-ngajak, kamu ya sombong. Tapi beneran deh, kalau dapet yang tiket murah banget loh, Siti. Dan itu semuanya via darat dong? Nggak ada yang naik pesawat? Yang via darat itu saya cuman Prancis pernah juga via darat, saya naik bus. Kita biasanya naik night bus gitu Bu, jadinya tidur di bus. Saya sama Sally pernah ke Paris kita. Di Siapa? bus Sally kan Siapa? Ambar, Sally Marino. Si Sally Ambar? Iya kan, dia ada di mana sih sekarang? Dia di London sekarang. Jadi saya pernah sama dia. Iya, saya pernah liburan sama dia. Kita ketemu di Paris. Jadi dia ngambil bus malam juga dari London, saya dari Amsterdam. Terus kita dari Paris sama-sama ke London naik bus juga 9 jam Ibu. Kalau di Indonesia 9 jam nggak ada apa-apanya. Di sini kita capek banget, tapi tiketnya murah banget sih. Tiketnya tuh ya Bu ya, bisa cuman 15 euro, berarti 200.000 nggak nyampe 300.000 gitu. Keluar Udah negeri beda ya? negara. Makanya saya udah tancap aja pergi aja gitu kan. Oh gitu. Memang kalau udah kayaknya ngebayanginnya seru gitu ya, karena kalian travelingnya juga terjangkau dan nggak ribet, transportasi juga kan bener-bener connecting banget gitu di sana tuh gitu ya. Oke, keren itu, nggak semua orang punya pengalaman gitu, bersyukur. Iya, sangat bersyukur. Nah sekarang gini nih, kalau misalkan tiba-tiba ada anak Soferdi atau ada adik kelas yang pengen kuliah ke Belanda, sebenarnya gimana dong caranya? Kalau kamu kan karena memang mamah di situ. Terus kalau tiba-tiba ada adik kelas atau pengen sekolah ke Belanda, agak mahal juga berarti ya? Lumayan, tapi yang saya tahu dari teman-teman Indonesia saya, mereka lewat agency gitu. Oh, tetap lewat agency ya? Nah, di agency itu dapat kayak courtingan juga. Jadi kadang untung-untungan agensi yang mana kalau bagus dapat courtingan. Nah, si agensi ini koneksinya sama kampus saya, jadi makanya lumayan banyak anak Indonesia. Oh gitu. Apa nama kampusnya? The Hague University. The Hague? Den Haag itu bahasa Inggrisnya The Hague University. The Hague, Den Haag University. Oke. Lah. Sekarang Sania udah 4 tahun nih kuliah, udah jadi sarjana chemical engineering. Saat melamar pekerjaan susah nggak? Saya sangat bersyukur. Waktu itu saya udah magang di kantor yang saya sekarang kerja. Oh ya, saya lupa cerita juga. Jadi kita 2 tahun terakhir, tahun ketiga dan tahun keempat, itu kita harus magang. Magangnya 2 kali. Jadi itu direkomendasiin sama universitasnya apa kita yang milih? Itu harus. Itu termasuk dalam programnya. Jadinya harus cari sendiri. Oh. Nah, saat magang tetap kuliah kalian? Enggak, total magang aja. Karena itu termasuk program kita. Jadinya, oke. Kalau kita mah mungkin kayak PPL, kalau guru tuh kayak praktek ngajar gitu lah ya. Iya. Berapa lama? 1 semester, 5 bulan. Okay. Ya, jadi di tahun ketiga 1 semester, di tahun keempat 1 semester kalian magang, nanti balik lagi tuh kampus ngerjain semua-semuanya. Nah, jadi untuk tahun ketiga itu kita semester berapa saya lupa kita magangnya. Tapi itu ada balik lagi ke kampus untuk blok terakhir, kalau nggak salah terus masih ujian gitu-gitu. Terus yang tahun keempat, magang kita itu tesis kita, skripsi kita gitu loh. Jadi magang sambil tulis report, itu yang kita defense, namanya sidang skripsi. Terus kita lulusnya dari si project-nya itu, dari si. Kamu ngambil judul apa waktu itu? Jadi itu project dari kantornya. Waktu internship pertama, saya itu kerja di engineer consultant company. Jadi mereka itu agak susah. Jadi mereka itu kayak yang bikin gambar-gambar proses untuk pabrik-pabrik gitu.
Terus supervisor saya dia bagian untuk biopharmaceutical, jadinya pabrik yang bikin obat. Jadi saya proyeknya waktu itu tentang gimana cara bikin proses yang lebih fleksibel untuk farmasi, production farmasi. Yang pertama. Terus yang kedua, saya magangnya di kantor yang sekarang saya kerja, kantor cat, perusahaan cat. Dan ada di Indonesia juga itu, ngomong-ngomong promosi saya. Lumayan terkenal soalnya perusahaannya. Apa nama perusahaannya? Namanya, saya boleh nyebut nama nggak ya di sini? Nggak boleh ya, ayo dah. Tapi mereka yang ngeproduksi cat, salah satunya Dulux. Oh. Di Indonesia ada kan itu. Oke. Iya. Terus nanti orang cari deh apa nama perusahaannya. Jadi pas after graduate kamu langsung diterima, apply lagi nggak lamaran gitu? Nggak ya, langsung direkrut? Jadi kan itu kantor magang saya terakhir kemarin. Terus jadi itu ada salah satu manajernya itu, jadi magang saya di extend dulu awalnya karena mereka butuh orang waktu itu. Jadinya saya udah lulus, udah dapet diploma saya, mereka bilang, kamu mau nggak di extend 3 bulan karena kita butuh nih. Karena mungkin mereka suka saya juga kali ya, saya bangga. Jalan. Iya, terus pas saya di extend 3 bulan itu, ada manajer yang kenal saya, terus dia bilang, saya bikin tim baru nih, mau join nggak? Gitu. Terus saya bilang, ya mau, karena saya nggak ada plan juga waktu itu. Awalnya saya plannya mau gap year dan mau master. Tapi master kan uang lagi ya, jadinya saya kayak mikir-mikir. Terus si manajer ini bilang, saya sambungin deh sama tim leadernya, jadinya tim manajer tim ini gitu. Terus di situ saya interview lagi, baru masuk sampai sekarang. Oke, I see. Tahu nggak Senia, meskipun ibu ngomonginnya masalah pekerjaan kamu sekarang, yang kebayang sama ibu itu apa coba? Tetap ke presentasi. Tapi bukan, ibu tuh gini jadinya. Pokoknya memang dari awal niatnya ke anak-anak juga. Kalau ada materi tentang metabolisme, saya suruh mereka bikin penelitian juga, praktikum, bikin laporan, presentasi lagi. Nanti materi ini lagi gitu. Maunya kayak gitu, tapi sempat kepikirannya tuh, gimana ya, kira-kira anak-anak gimana ya gitu. Ternyata pas denger kamu kayak gitu, wah, gaskan ini mah. Kalian memang mereka pakai project semua. Tapi kalau saya boleh ngomong dari sudut pandang siswa, asik. Gimana? Komplain sih, pasti banyak yang komplain sih Gusti, kayak yang tadi saya bilang kan namanya juga anak SMA ya, kita masih pengen main kan waktu itu. Iya, walaupun kalau saya bisa, saya pengen bilang ke mereka, presentasi itu sangat penting beneran, gak bohong. Saya di sini, saya sering ada feedback sama manajer saya. Salah satu feedbacknya itu kurang ngomong. Itu feedbacknya. Kayak saya kurang, kayak Ibu Siti tadi bilang, kayak kurang speak up gitu. Communication-nya kurang. Segini tuh kamu udah bener-bener luar biasa melakukan project. Padahal kan. Iya. Enggak, kamu udah bawel sekarang mah, udah capetang. Dulu mah kan waktu SMA diem-diem baik. Saya sebenarnya lumayan cerewet juga sih dulu, tapi pemalu. Tapi itu karena budaya Indonesia kan, kita sungkan, malu, nggak enakan. Saya dimarahin di sini, nggak dimarahin sih, lebih tepatnya kayak kita setiap setengah tahun ada evaluasi itu, kebanyakan pasti itu yang diomongin. Terus saya bilang deh sama diri saya, ya kultur saya gimana dong, saya orang Indonesia, susah nih. Tapi di situ saya belajar sih. Kayak apa yang kita mau, kita harus ngomongin. Berarti itu salah satu progres istilahnya lah ya. Dari yang Indonesia ke Westernnya seperti itu, yang bedanya juga. Tapi ada dong hal baik yang dibawa dari Indonesia dipakai di Belanda. Kembali lagi ke kultur itu, menurut saya itu juga termasuk baik sih. Soalnya orang Barat, apalagi orang Belanda, mereka kalau ngomong tuh langsung keluar aja gitu kan, gak ada filter gitu. Iya benar. Pokoknya kadang nyeblak aja gitu ya. Iya, apa yang mereka pikirin itu dikeluarin aja. Sama kayak gak ada senioritas. Di tim saya itu kita berempat, saya paling muda, paling baru, saya lebih muda dari anak-anak mereka Bu Siti.
Tapi Berarti udah pada ya tua-tua dong di kerjaan yang sekarang nih. iya, kerjaan sekarang ini ya. Satunya ada yang udah 61 atau 60 gitu umurnya. Iya. Jadinya yang saya Senior nggak banget. suka. Kenapa? Senior banget mereka. Sangat senior. Tapi yang saya kurang suka, kalau saya orang bule, pasti saya nggak peduli gitu sama mereka. Tapi karena saya dari Indonesia, ya saya selalu hargain apa pendapat mereka gitu. Betul. Karena saya pikir mereka lebih tua, mereka Iya. senior, mereka lebih tahu. Gitu. Jadi ada ada adat istiadat, ada norma, ada etika lah, ada etika Iya, kalau ke etika. orang tua itu yang dipakai ya. Itu keren berarti ya. Di sana nggak kenal gitu kan ya? Nggak begitu. Mereka bodoh amat gitu. Kalau mereka ngerasa benar ya udah itu punya mereka. Kalau saya ya dipikir 2 kali lagi gitu. Karena saya tahu mereka lebih banyak pengalaman dan semua. Itu yang bikin mereka sayang sama kamu, Sanea. Tapi kadang mungkin mereka belum terbiasa kali ya. Jadinya mereka selalu mikirnya kayak saya aja gitu. Salah lagi. Iya, makanya jadinya mengimbanginya tuh agak susah juga. Mungkin saya kayak gitu untuk diri saya sendiri kali ya, bukan untuk mereka. Lebih kayak Iya benar. Iya benar. lagi sendiri. Padahal- Stres beneran loh di sini. Padahal kita udah ngerasa kita udah sopan banget, hormat banget. Merekanya ternyata kamu kayaknya nggak mikir ya, terus gitu ya. Bener. Itunya menurut saya itu yang masih harus saya pelajari sekarang. Masih harus saya diimprove lagi gitu kan, dicoba lagi gitu. Karena nggak ada yang kayak gitu di sini. Dan saya suka itu sih sebenarnya. Speak up Sanea udah umur berapa sekarang? 15. Tambah 10, 15-nya. Ya kalau ibu menikah umur 24. Aduh. Jadi 25 punya anak. Jadi nanti kalau anaknya gede kita masih ada muda kan enak ya, mamah muda. Kamu kok aku kelihatnya kalau di IG juga masih bertiga aja sama siapa tuh? Saudara ya? Atau Teman-teman di sini. sama teman-teman aja ya. Gitu. Butuh impor laki-laki dari sini. Dia kantongnya isinya berapa ribu loh? Enggak, cuman goyonan aja. Jadi Kalau sebenarnya kalau Sanea kan kayak menggebu-gebu gitu loh. Menggebu-gebu pengen ngasih tahu poin penting yang paling harus pelajar Indonesia atau pelajar Soferdi tahu tuh itu ternyata. Itu ya ke situ arahnya. Iya, dan dengerin Bu Siti jangan lupa. Bu Siti nomor 1. Bener. Jadi aku pikir tuh gini, karena pada saat Sanea awal nge-DM itu ada apa sih? Karena biasanya kalau yang ngobrol gitu tuh, paling nanti biayanya murah, paling nanti agennya kesini. Itu di luar ekspektasi lagi, enggak banget. Di luar perkiraan saya itu yang mau diomongin, dan itu deket banget sama apa yang sedang kita lakukan gitu. Jadi tapi ini saya kan makanya saya kemarin sempat nge-DM Bu Siti tuh karena pengen aja gitu kayak untuk share ke anak-anak Soferdi kalau misalnya ada yang mau kesini. Ya di luar dari mahal atau murahnya, lebih kayak kuliah di luar negeri tuh bisa kok, nggak kayak yang susah banget, nggak kayak yang aduh gila kuliah di luar negeri hebat banget ya. Itu sama-sama perjuangan kita. Nilai plus yang dibawa dari Indonesia itu pelajaran kita tuh lebih banyak, kita untuk teori lebih tahu banyak, makanya anak Indonesia di sini kelihatannya lebih pintar karena kita lebih tahu banyak. Jadinya tuh untuk masuk ke kampus ini tuh sebenarnya nggak susah walaupun kita dari Indonesia ya, maksudnya di luar biaya ya. Kalau biaya kan itu beda-beda kalau orang-orang. susah ujung nama, nggak ada biayanya. Iya sih, bener sih. Iya. Tapi beasiswa banyak loh sekarang. Oh iya sih. Senia lagi. Senia tuh ya, temennya Avanza ya, tuh Senia. Bener. Kalau itu mobil. Kalau di rating dari 1 sampai 10, kamu nomor berapa di kelas? 7 deh. 7, oke. Sebagai orang Indonesia asli ya kan, betulnya dari Indonesia dengan melawan semua dari seluruh dunia, seluruh negara dan Belanda dengan basic bahasa Inggris yang seperti itu,